Oke cuy, jadi hari ini gue bakalan ke Bandung selama 3 hari. Ini baru bangun tidur, tapi gue sekalian mau ngetes daya tahannya Oppo Find X9, bukan yang Pro, yang basic. Jadi gue hari ini bakalan ngetes daya tahannya, terus kameranya, dan kemungkinan 75% video ini menggunakan kamera dari Oppo Find X9 gitu. Jadi kita hari ini bakalan ngetes kameranya, ngetes baterainya. Performanya sih enggak, karena gue mungkin seharian bakalan di jalan, jadi nggak bakal bisa main game. Nanti apa aja yang bisa kita bahas, nanti kita bahas di video ini. Dan ya udah, lo tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya, dan gue mau mandi dulu nih cuy. Dan kita langsung nanti berangkat ke Bandung. Dailynya pakai ini, Oppo Find X9. Let's go. Ya, baterainya 100% baru gue cabut, dan ini di jam 12. Kita mau ke Bandung, perjalanan itu hampir 3 jam. Dan ini pakai Oppo Find X9-nya ya. Dan langsung aja kita let's go. Head west, then turn right. Let's go. Oke, sekarang kita lagi di jalan nih cuy. Jadi kalau kita ngomongin soal Oppo Find X9, dia pakai desain yang baru ya daripada Oppo Find X8 yang kemarin itu. Jadi dulu pakai kamera bulat di tengah, sekarang tuh kameranya udah ngikutin sama garis desainnya Reno ya. Reno 14, Reno 14F dan Reno 14 Pro, garis desainnya mirip juga sama Oppo Find X9. Dia materialnya pakai kaca. Terus finishingnya frosted gitu, matte, tapi dia ada teksturnya dikit. Terus di frame-nya dia pakai metal, tentu aja karena dia udah flagship. Terus di bump kameranya sekarang di sebelah kirinya, sebelah kanan kalau kita lihat. Jadi dia pakai desain kotak, terus ada logo Hasselblad-nya juga di tengah-tengah flashlight-nya. Terus ada 3 kamera juga, ada ultra wide, main kameranya sama telefotonya. Menurut gua desainnya lebih bagus ya, lebih sleek daripada Oppo Find X8. Jadi di X9 ini desainnya menurut gua jadi satu garis, satu kayak brand saingannya, satu garis dari flagship sampai mid range-nya sampai entry-nya, bahkan masukan buat Oppo entry levelnya juga dibikin satu garis ya, jadi satu garis desain. Jadi lebih lebih mencirikan kalau itu HP-nya Oppo. Mobilnya keren tuh, Toyota FT. Kita makan dulu guys, lapar belum makan siang, jadi langsung kita makan dulu. Ya, kita udah 1 jam perjalanan nih cuy, jadi masih ada 2 jam lagi perjalanan. Tuh, 2 jam lagi perjalanan. Dan tadi gue sempat ambil time lapse di HP ini, terus ngerekam perjalanannya. Baterainya masih sisa 89%. Tuh, 89%. Dan ini gue lumayan heavy tadi pakainya, time lapse-nya lumayan panjang tadi. Tadi kalian juga udah lihat. Ngomongin Oppo Find X9-nya, ketebalan handphonenya ini tipis ya. Dia cuma di 7,99 mm, nggak sampai 8 mm. Tapi dia baterainya gede banget, ada di 7025 mAh kalau nggak salah. Dan pengecasannya ada di 80 watt. Jadi kalau baterainya habis pun gampang ya ngepenuhinnya karena udah 80 watt. Tapi sebelum makan gue notice banget nih, karena bezel layarnya ini tipis banget cuy di semua sisinya, dan di simetris ya. Dan kelihatan layarnya tuh jadi lega banget.
Tuh, layarnya jadi lega banget kelihatannya. Gila, race banget nih Oppo. Bikin handphone bezel tipis banget kayak gini. Bentar lagi bezel-less nih. Dan kita sekarang makan dulu, nanti baru kita lanjut lagi buat jalan ke Bandung. Tetap pakai Maps menggunakan Oppo Find X9. Ini kita off dulu Maps ini. Oke, kita habis makan cuy. Sekarang mau cari kopi dulu biar supaya nyetirnya nggak ngantuk. Dan ini rekaman video dari kamera depannya Oppo Find X9 di resolusi 4K 60 fps. Skin tone-nya cakep ya, detailnya bagus banget. Wih, mantap. Detailnya mantap. Terus dia bisa balik-balik lensa ya. Ini ke kamera belakang ke 0,6, kedua, ketiga, keenam, dan masih detail. Tuh, ini ke 10 kali dan masih detail ya. Cakep. Wah, ada copyright gak nih? Dan ini mic-nya langsung dari Find X9 ya. Nih nggak nyala tuh, nggak nyala. Ini mic-nya langsung dari internalnya Oppo Find X9. Yuk kita cari kopi dulu. Wah, kijang kapsulnya ceper cuy. Keren ya. Hai, kamu mau beli apa? Hah? Wah, beli minum. Ya, kita udah beli kopi cuy. Jadi kita langsung jalan lagi nih ke Bandung. Sama jajan-jajan tuh. Let's go, kita jalan lagi. Kelamaan istirahat nanti nggak nyampe-nyampe. Oh, let's go. Alright, jadi udah perjalanan 2 jam lebih ya jatuhnya ya. Kita udah sampai Bandung nih, lanjut lagi ke daerah Lembang. Dan ini tadi gua pakai time lapse, gua pakai maps, ngerekam segala macam. Baterainya masih 82%. Gila, silikon karbon Gen 3-nya Oppo keren banget nih, awet banget. 7025 mAh, emang nggak bohong ya, awet banget baterainya. Lanjut ya, kita berhenti dulu. Si bocil mau ke toilet. Bocil mau ke toilet ya mah? Yoi. Bocil mau ke toilet tuh, mana si bocil? Nah tuh si bocil mau ke toilet. Udah bau. Iya. Habis itu kita lanjut lagi ke Lembang 1 jam 2 menitan lagi, 22 kilo sih, nggak terlalu jauh. Jadi perjalanannya lumayan panjang karena bawa bocil, jadi banyak mampirnya. Tapi kalau misalnya ngomongin kamera depannya Oppo, emang kalau lagi low light agak banyak noise ya. Terus, tapi kalau tadi pas terang sih oke banget, detailnya bagus. Tapi kalau udah agak low light gini, ini lagi mendung banget di Bandung. Ya begini hasilnya. Menurut kalian gimana? Ini di 4K 60 fps by the way, pakai kamera depannya. Dan kamera depannya bisa di 0,8in ya. Jadi punya field of view yang lebih lebar. Ini asik banget kalau misalnya kita lagi nge-vlog atau lagi sama keluarga, bisa muat lebih banyak orang ya di di frame-nya gini. Beberapa hal yang gue notice beberapa hari ini pakai Find X9, Oppo Find X9, itu adalah hasil suara dari mic-nya ini. Ini internal mic-nya Oppo Find X9. Dia suaranya bisa nangkep suara yang bagus ya. Terus vokalnya, suara gua lagi ngomong juga masih jelas. Dan speakernya itu mantep banget cuy. Bassnya berasa banget, tapi vokal juga masih jelas. Dan treble-nya nggak terlalu ngecering banget memang, nggak terlalu high banget memang. Tapi dia balance sama bass sama mid-nya, sama vokalnya. Jadi didengarnya tuh yahut banget nih speakernya Oppo. Dan satu hal lagi yang gua notice adalah haptic feedback-nya yang berasa
mahal banget. Getarannya tuh smooth, tapi berasa bergetar. Ya ini udah flagship level banget ya, bahkan beyond. Jadi ini Oppo Find X9 dari Oppo Find X8, gue ngerasa lumayan upgrade ya dari yang hal kecil-kecil kayak tadi tuh. Wah, nice banget. Bentar lagi nih Bocil udah selesai habis dari toilet, terus lagi beli es krim kayaknya. Ya, nanti abis ini kita langsung jalan lagi. Kita masih gunain maps-nya juga di Oppo Find X9, dan kita nanti beberapa juga ambil footage buat time lapse ya. Pas nanti udah ada di dekat-dekat Lembang lah, udah dikit lagi nyampe. So, nonton aja videonya sampai habis. Kita jalan-jalan hari ini pakai Oppo Find X9. Ya, kita udah sampai nih di daerah Lembang. Nama tempatnya itu adalah Kalaras Restoran Cafe Shop, tapi ada villa-villanya juga gitu deh. Ada tenda, jadi kita malam ini tendaan. 2 hari ke depan kita di hotel. Tuh tenda-tendanya lucu-lucu. Dingin ya. Dingin. Ini Bocil digendong neneknya nih. Halo. Halo. Udah sampai. Udah sampai kita. Dan kita udah sampai nih cuy di daerah Lembang, tepatnya di daerah Cikole ya. Dan kita udah pakai Oppo Find X9 buat maps itu selama 4 jam 7 menit. Dan kameranya itu selama 1 jam 26 menit. Dan baterainya itu masih sisa 72% cuy. Gila, irit banget ya. Wah. Dan malam ini kita juga foto-foto dan ambil video pakai Oppo Find X9 ya. Jadi kita bakalan tes kameranya di low light. Ini lumayan gelap cuy. Jadi kita bakalan masih tes Oppo Find X9 malam ini sampai besok siang. Sampai kita check out. Oke, let's go. Oke, buat performance-nya Oppo Find X9 itu ada beberapa peningkatan ya cuy ya. Di sini nih handphonenya agak gelap kita di sini. Jadi beberapa peningkatannya itu adalah dia sekarang pakai chipset baru Dimensity 9500. Antutunya itu sekitar 3 jutaan. Ini bakalan gua kasih lihat. Dan ya udah segitu harusnya udah tidak perlu diragukan ya kalau buat main game. Kalau buka aplikasi segala macam sih ngedit easy. Ada suara motor kenceng banget. Dan kayak gitu. Jadi malam ini kita masih foto-foto pakai Find X9 buat nggak tahu ya nanti kalau misalnya masih agak terang sih kita foto-foto, tapi kalau ini kayaknya udah gelap banget. Tergantung nih. Kita lihat dulu gimana kondisinya malam ini. Sementara kita cari makan malam dulu cuy. Udah pada lapar lagi, jadi kita langsung ke restonya nih. Oke, untuk kualitas videonya Oppo Find X9 di kondisi low light kayak gini cuy, di resolusi 4K 60 fps, dan kita sambil makan ya. Kamu makan apa tuh? Ayam tangkap, enak. Wah, enak ya. Ini makan western nih, salad gitu deh, pakai chicken. Makan cuy. Kayak next canvas. Jadi kalau ngomongin kameranya Oppo Find X9 banyak upgrade-nya ya, terutama dari kondisi low light. Beberapa foto low light-nya kayak gini, dia detailnya masih dapat banget. Terus noise-nya cenderung ini ya, minim ya. Dan hasil processing-nya itu nggak yang terlalu agresif, jadi nggak kayak cat air hasilnya. Detailnya masih bagus banget. Terus terangnya juga masih bagus ya, maksudnya dia nggak terlalu terang, diterangin semuanya terang, tapi masih ada sisi-sisi yang gelapnya masih nggak terlalu diangkat. Jadinya hasilnya masih natural.
Makan dulu cuy. Garpu dua-duanya. Pernah makan tomat. Kita udah selesai makan cuy. Ternyata Pedas gitu. pisaunya keselip di belakang sini sayang tadi. Ya kayak gitu hasil video dari Oppo Find X9 ya. Ya ini kita udah sampai di dalam kamar abis makan cuy, kenyang. Sekarang jam sekarang jam 8.20.00 dan baterainya sisa 58%. Kelihatan? Nah kayak gitu. Ini udah gua pakai banyak banget ya. Tadi udah pakai main Instagram nih, bentar ya. Balik kamera dulu. Ya ini udah pakai kamera 2 jam 11 menit, Maps-nya 4 jam 12 menit, melihat foto 22 menit, Instagram 19 menit dan lain-lain. Baterainya masih di 58%. Kita lanjutin besok ya. Sekarang mau tidur dulu nih, udah jam 8. Jadi kita mulai jam 12 ya. Dan kita tidur dulu, lanjut besok. Ini handphone gue matiin dulu berarti ya. Ya, selamat pagi. Dingin. Jadi kita tadi udah beberapa ngambil video log dan ini juga kamera depannya ternyata bisa log video juga 10-bit. Jadi kalau yang doyan color grading bisa banget nih dipakai karena nanti warnanya jadi lebih bisa dieksplor. Jadi bisa lebih diwarnai videonya. Kayak gitu. Dingin banget. Dan kalau mau masuk ke lock nggak ada beberapa HP yang kalau masuk video biasa dia bisa locknya diaktifin. Tapi kalau di Oppo di sini di Find X9 dia cuma bisa di locknya bisa dipakai kalau misalnya lo gunain Pro Video. Tapi settingannya bisa auto, bisa manual. Tapi ya kayak gitu, jadi locknya bisa dinyalain kalau misalnya lagi ada di mode Pro Video. Ini kamera depannya tapi bisa lock, mantep banget. Ya kita lagi jalan nih, mau nyobain stabilan dari Oppo Find X9. Kita coba bawa lari. Gimana menurut kalian? Udah bisa dibalik-balik gitu ya. Jadi kalau misalnya kamera depan kayak gimana? Capek. Dan dia juga ada fitur sound focus ya. Jadi kalau misalnya kalian nyalain, ini masih mati kalau nyala kayak gini. Nah, jadi kayak gini suaranya. Jadi dia lebih fokusnya ke sound yang di depan kameranya dia ngomong. Jadi yang di belakang nggak kedengeran. Sayang, coba ngomong deh. Nah, tuh. Istri gue ngomong selamat pagi, kalian denger gak? Jadi, fitur ini enaknya kalau misalnya keadaan lagi bising, kalian nyalain ini. Wah, keren sih.
buat hasil foto-foto portraitnya gue suka banget karena dia skin tone-nya natural banget, mirip banget sama aslinya, mungkin 95% mirip. Terus edge detection-nya yang gila sih, karena pas di preview memang dia nggak terlalu kena ya, jadi rambut-rambut tuh masih kena blur, tapi pas udah video fotonya jadi itu edge detection-nya, AI-nya bekerja, processing-nya bekerja, jadi rambut-rambut tuh nggak kena blur. Gila, rapi banget. Nice. Pantes nih dijuluki King of Portrait. Keren, hasil portrait fotonya kalian bisa lihat deh kayak gini. Gimana menurut kalian nih? Langsung aja komen di bawah hasil foto-foto portraitnya Oppo Find X9. Kita lanjut lagi tes HP ini. Oke, dari tadi pagi sampai sekitar jam 12-an Oppo Find X9-nya, Oppo Find X9-nya itu kebanyakan dipakai buat foto-foto sama video ya. Tadi baterai waktu pas pagi-pagi berapa tuh sisanya? Dan itu tadi sekarang tinggal sisa 15% dengan SOT 8 jaman lebih. Dan dia dapat screen off time-nya di 2 hari ya. Jadi sebenarnya baterainya lumayan kuat, lumayan awet. Memang pemakaian gue dari kemarin sampai hari ini lumayan heavy, lumayan berat, jadi baterainya dapat segitu. Tapi kalau misalnya pemakaian normal, cuma buka sosmed sesekali, buka kamera, main game sesekali, harusnya bisa lebih lama SOT-nya. Itu gue tes karena lumayan berat ya, buka maps sambil ngerekam time lapse sambil segala macem deh, pakai kameranya kebanyakan. Dan tadi juga pagi-pagi foto-foto, kalian juga bisa lihat nih hasil fotonya kayak gini. Nah, fitur-fitur unggulannya dari Oppo Find X9 terutama kameranya itu banyak banget upgrade-nya. Jadi dari perekaman video, kamera belakang dan kamera depan kalau di kondisi cukup cahaya cukup bagus. Stabilisasinya juga bagus di kamera belakang dan kamera depannya. Ini juga gua rekamnya pakai Oppo Find X9, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya cahayanya bagus kayak gini. Buat ini kamera depan ya. Yang upgrade juga dari Find X8, Find X8 ke Find X9 itu adalah perekaman video lock ya. Jadi ada lock 10 bit, kita bisa coloring warnanya, warna videonya. Jadi kalau misalnya kalian suka color grading, kalian bisa ngerekam pakai fitur locknya. Dan hasilnya cukup bagus ternyata ya, apalagi setelah tadi udah kita lihat juga, udah kita warnain, udah kita color grading seadanya, semampu gua color gradingnya. Jadi ya mungkin kalian bisa lebih bagus color gradingnya. Dan ya udah, itu fitur-fitur upgrade, yang fitur-fitur unggulan dari Oppo Find X9 yang menurut gue cukup upgrade, terutama dari kamera dan perekaman videonya ya, cakep banget. Dan sekarang baterainya tinggal 15%. Jadi yaudah, segitu aja video Find X9 kali ini. Full reviewnya bakalan gue buat secepatnya. Jadi tungguin aja video full reviewnya. Dan yaudah, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe juga channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit. Ciao.